Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Instrumen di Pasar Modal Indonesia. Sebelum masuk ke materi, kami akan perkenalan dari anggota kelompok kami. Next, Mbak. Di sini kami beranggotakan saya sendiri Nita Rahmawati sebagai moderator dan pemateri, yang kedua ada Putri Rahmasari sebagai pemateri, yang ketiga ada Ica Sulaiman sebagai pemateri. Selanjutnya. Yang pertama adalah saham. Saham sendiri merupakan salah satu surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal yang bersifat kepemilikan. Di sini menurut Bambang Susilo bahwa saham adalah tanda penyertaan modal seseorang atau pihak atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Next. Lanjut, Mbak. Selanjutnya di sini saham dilihat dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim. Di sini ada dua, yaitu yang pertama saham biasa atau common stock, dan yang kedua adalah saham preference atau preference stock. Di sini saham biasa yaitu jenis efek yang menempatkan pemiliknya paling akhir terhadap pembagian dividen dan hak atas harta kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Jadi saham ini paling sering dipergunakan oleh emiten untuk memperoleh dana dari masyarakat. Pemilik saham mempunyai hak dan mempunyai hak dan kewajiban terbatas pada setiap lembar saham yang dimiliki. Jenis saham di sini memiliki karakteristik tersendiri. Yang pertama adalah tidak memiliki hak istimewa. Yang kedua adalah hak klaim pada urutan terakhir atas aktiva perusahaan jika perusahaan dilikuidasi. Dan yang ketiga adalah memiliki hak suara proporsional pada pemilihan direksi serta keputusan lain yang ditetapkan pada rapat umum pemegang saham. Dan yang keempat adalah mendapatkan dividen jika perusahaan memperoleh keuntungan dan disetujui di dalam rapat umum pemegang saham. Dan yang kelima adalah memiliki hak memesan efek terlebih dahulu sebelum efek tersebut ditawarkan kepada masyarakat jika perusahaan melakukan penjualan saham baru. Dan yang kedua adalah saham preference atau preference stock. Di sini merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa. Diberikan hak untuk mendapatkan dividen dan atau bagian kekayaan pada saat perusahaan dilikuidasi lebih dahulu dari saham biasa. Di samping itu mempunyai preferensi untuk mengajukan usul percalonan direksi atau komisaris. Di sini saham preferen memiliki karakteristik tersendiri, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah memiliki hak utama atas aktiva perusahaan. Yang kedua, memiliki hak utama atas dividen. Yang ketiga adalah pembayaran dividen dalam jumlah yang tetap. Yang keempat adalah jangka waktu yang tidak terbatas. Dan yang kelima adalah memiliki hak klaim lebih dahulu dibanding saham biasa jika perusahaan dilikuidasi. Dan yang keenam, tidak memiliki hak suara dalam RUPS. Dan yang ketujuh adalah saham preferen kumulatif. Dan yang kedelapan adalah dapat dikonversikan menjadi saham biasa. Next, Mbak. Selanjutnya adalah dilihat dari cara peralihannya saham. Di sini ada dua. Yang pertama adalah saham atas unjuk atau bearer stock. Di sini adalah saham yang pada lembar kertas tersebut tidak tertulis nama pemiliknya agar mudah dipindah tangankan dari satu investor ke investor lainnya. Yang kedua adalah saham atas nama. Di sini adalah saham yang pada lembar kertas tersebut tertulis nama pemiliknya. Jika ingin mengganti nama harus melalui prosedur tertentu. Selanjutnya dalam saham atas unjuk dan saham atas nama tersebut terdapat ciri-ciri saham atas unjuk dan saham atas nama. Kalau saham atas unjuk memiliki ciri-ciri yang pertama adalah mudah diperdagangkan, yang kedua tidak perlu daftar pemegang saham, dan yang ketiga pemegang saham anonim, tidak diketahui nama pemilik saham sehingga sulit diawasi, dan yang keempat adalah bisa dipalsukan, yang kelima adalah jika hilang sulit diganti, dan yang keenam adalah pembulatannya sulit karena
persyaratannya berat, dan yang ketujuh adalah sulit diawasi. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari saham atas nama. Yang pertama adalah prosedur panjang jika diperdagangkan karena memerlukan pernyataan pemindahan atau PPH. Yang kedua adalah harus ada yang mencatat nama-nama dari pemegang saham. Daftar pemilik saham antara lain adalah transfer agent, registrar, dan clearing agent. Yang ketiga adalah nama-nama pemegang saham diketahui sehingga mudah diawasi. Dan yang keempat adalah sulit dipalsukan. Dan yang kelima adalah jika hilang mudah diganti. Dan yang keenam adalah pembuatannya relatif mudah. Dan yang terakhir adalah mudah diawasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Ica. Baik, yang selanjutnya itu ada saham dilihat dari kinerja perdagangan. Yang pertama ada blue chip stock, yaitu saham yang biasanya itu perusahaan memiliki reputasi tinggi. Jadi sebagai leader di industri sejenis, memiliki pendapat yang stabil dan konsisten dalam membayar dividen. Yang kedua ada income stock, atau saham yang memiliki kemampuan membayar dividen itu lebih tinggi dari rata-rata dividen pada tahun sebelumnya. Yang ketiga ada growth stock, yaitu saham yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi, di mana leadernya itu leader di industri sejenis yang mempunyai reputasi yang tinggi. Yang keempat ada spekulatif stock, yaitu saham yang tidak secara konsisten memperoleh penghasilan dari tahun ke tahun. Yang kelima ada counter cyclical stock, yaitu saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi, baik itu kondisi ekonomi makro ataupun pada situasi bisnis secara umum. Yang selanjutnya ada keuntungan dalam membeli saham. Yang pertama itu ada capital gain atau adanya selisih positif antara harga jual dengan harga beli. Yang kedua itu ada dividen. Bahwasanya dividen ini merupakan sebagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham, di mana pembagiannya ini dibagikan oleh Dewan Direksi yang disetujui dalam RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Di sini ada jenis-jenis dividen. Yang pertama ada dividen tunai, kemudian ada dividen saham, dan ada dividen bonus. Nah, untuk dividen bonus ini, pemegang saham dimungkinkan untuk mendapatkan saham bonus, yaitu saham yang dibagikan oleh perusahaan kepada pemegang saham apabila pada saat perusahaan melakukan penawaran umum di pasar perdana perusahaan, memberikan aturan bahwa bagi pemegang saham itu tidak menjual sahamnya sampai periode tertentu. Itu untuk keuntungan membeli saham. Yang selanjutnya ada resiko memiliki saham. Yang pertama itu tidak mendapatkan dividen. Jika perusahaan tidak menghasilkan keuntungan, maka perusahaan itu tidak akan membagikan dividen, atau RUPS memutuskan untuk tidak membagikan dividen kepada pemegang saham. Yang kedua ada capital loss. Capital loss ini berbanding terbalik dengan capital gain karena di sini adanya resiko atau selisih negatif antara harga jual dengan harga beli. Yang ketiga ada resiko likuidasi atau kebangkrutan. Para pemegang saham itu tidak memiliki hak klaim terakhir terhadap aktiva perusahaan setelah seluruh kewajiban emiten itu terbayar. Yang lebih terburuknya ada yang tersisa, maka para pemegang saham itu tidak akan memperoleh apa-apa. Yang terakhir ada saham delisting dari bursa, karena beberapa alasan tertentu saham itu dapat dihapus pencatatannya atau delisting di bursa, sehingga pada akhirnya saham itu tidak dapat diperdagangkan. Yang selanjutnya ada obligasi. Untuk obligasi ini merupakan sertifikat yang berisi kontrak antara investor dan perusahaan yang menyatakan bahwa investor itu atau pemegang saham obligasi telah meminjamkan. Next, Mbak. Adapun jenis-jenis dari obligasi, itu yang pertama ada government bond, ada corporate bond, dan ada convertible bond. Yang pertama itu untuk government bond, bahwasanya sekuritas pemerintah itu digunakan untuk pendanaan dalam utang pemerintah. Jadi pembayaran kuponnya ini bersifat semi-annual, atau jenis obligasi pemerintah. Untuk jenis-jenis dari government bond ini ada callable bond,
kemudian ada Federal Agency Bond, dan ada Municipal Bond yang terbit oleh pemerintah lokal untuk mendanai highways, yaitu sistem perairan pendidikan dan capital project lainnya. Yang kedua ada Corporate Bond, sekuritas yang mencerminkan janji dari perusahaan yang menerbitkan untuk memberikan sejumlah pembayaran berupa pembayaran kupon dan pokok pinjaman kepada pemilik obligasi selama jangka waktu tertentu. Untuk jenis dari Corporate Bond ini ada Secured Bonds, kemudian ada Mortgage Bonds, ada Unsecured Bonds atau debentures. Selanjutnya ada convertible bonds, itu adalah salah satu jenis obligasi yang memiliki kekhususan. Obligasi ini dapat dikonversi ketika terdapat keputusan pemilik obligasi yang menjadi sejumlah sekuritas lain yang diterbitkan oleh perusahaan yang sama. Biasanya sekuritas lain ini adalah common stock. Di sini ada variable rate bonds, obligasi yang memberikan pembayaran kupon yang bervariasi mengikuti frekuensi bunga di pasar atau market rate index. Kemudian ada putable bonds, ada junk bonds, ada international bonds. Ini obligasi yang dijual di negara lain. Jadi bisa obligasi yang diperdagangkan bisa dikonversikan dengan mata uang lain, negara lain. Kemudian ada super long term bonds, obligasi yang memiliki masa jatuh tempo lebih besar atau sama dengan 100 tahun. Secara umum, nilai suatu obligasi itu mempunyai pengaruh yang berlawanan arah dengan perubahan suku bunga deposito. Jadi jika suku bunga depositonya turun, maka nilai atau harga obligasi akan meningkat. Karena para investor ini cenderung tertarik untuk melakukan investasi pada obligasi dengan mendapatkan bunga atau kupon dan akan mendapatkan capital gain. Itu apabila obligasinya itu dijual dengan harga lebih tinggi daripada waktu membeli. Apabila suku bunga depositonya meningkat, maka nilai atau harga obligasinya itu akan turun karena para investor itu lebih tertarik untuk menyimpan uangnya di bank dan mendapatkan bunga deposito dengan tingkat risiko yang rendah. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Mbak Putri Rahmat. Baik, yang selanjutnya adalah manfaat dan risiko membeli obligasi. Manfaat membeli obligasi yang pertama ada bunga. Bunga di sini dibayarkan secara reguler sampai jatuh tempo dan ditetapkan dalam presentase dari nilai nominal. Yang kedua ada capital gain. Capital gain di sini merupakan diperoleh jika investor membeli obligasi dengan diskonnya itu dengan nilai lebih rendah dari nilai nominalnya. Kemudian pada saat jatuh tempo, ia akan memperoleh pembayaran senilai dengan harga nominal. Yang kedua ada risiko obligasi. Yang pertama ada gagal bayar atau default. Kegagalan dari emiten untuk melakukan pembayaran bunga serta hutang pokok pada waktu yang telah ditetapkan. Risiko yang kedua ada capital loss, yakni obligasi yang dijual sebelum jatuh tempo dengan harga yang lebih rendah dari harga belinya. Risiko yang terakhir ada callability, merupakan sebelum jatuh tempo, emiten biasanya mempunyai hak untuk membeli kembali obligasi yang telah diterbitkan. Obligasi demikian biasanya akan ditarik kembali pada saat suku bunga secara umum menunjukkan kecenderungan menurun. Jadi, pemegang obligasi yang memiliki persyaratan callability berpotensi merugi apabila suku bunga menunjukkan kecenderungan untuk menurun. Next, yakni obligasi retail Indonesia atau ORI. Obligasi merupakan obligasi negara yang dijual kepada individu atau perseorangan WNI melalui agen penjual dengan volume minimum yang telah ditentukan, dengan tujuan untuk membiayai anggaran negara, diversifikasi sumber pembiayaan, mengelola portofolio utang negara, dan memperluas basis investor. Dasar hukumnya sendiri yakni Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK-06/2006 tentang penjualan obligasi. Selanjutnya ada manfaat ORI. Yang pertama ada aman dan terjamin karena dijamin oleh undang-undang. Yang kedua keuntungan menarik. Keuntungan menarik di sini keuntungan menarik berarti karena kupon yang lebih tinggi dari suku bunga bank dan adanya potensi capital gain di pasar sekunder. Yang ketiga prosedurnya yang mudah dan transparan. Yang keempat dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Yang kelima, peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam pembangunan nasional. Yang keenam, pembayaran kupon dan pokoknya dilakukan secara tepat waktu. Adapun resiko ORI sendiri hanya satu, yakni capital loss. Capital loss sendiri terjadi karena harga jual yang lebih rendah dibandingkan dengan harga belinya. Selanjutnya ada persyaratan investasi ORI. Pertama, ada individu atau orang perseorangan WNI yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk. Yang kedua, ada investasi minimum
5 juta rupiah dan kelipatan 5 juta rupiah. Yang ketiga, mempunyai rekening tabungan di salah satu bank umum dan rekening surat berharga di salah satu sub-registry. Lalu ada cara membeli ori. Yang pertama, membeli di pasar perdana. Tata caranya yakni yang pertama, membuka rekening di salah satu perusahaan efek atau bank umum dan rekening surat berharga di salah satu sub-registry. Yang kedua, mengisi formulir pemesanan dari agen penjual yang ditunjuk oleh pemerintah dengan melampirkan fotokopi KTP. Yang ketiga, menyetor dana tunai ke rekening khusus agen penjual dan menyampaikan bukti setor dana agen penjual sesuai dengan jumlah pemesanan. Yang keempat, memperoleh hasil penjatahan pemerintah dari agen penjual sesuai ketentuan yang berlaku. Yang kelima, menerima bukti kepemilikan surat berharga dari agen penjual. Dan yang terakhir, menerima pengembalian sisa dana dalam hal jumlah pemesanan tidak seluruhnya dimenangkan. Lalu ada membeli di pasar sekunder. Yang pertama, pembelian ori yang dilakukan dengan mekanisme bursa harus melalui perusahaan efek. Dan yang kedua, pembelian ori yang dilakukan dengan mekanisme non-bursa atau over the counter dapat melalui perusahaan efek atau bank umum. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kurangnya. Terima kasih dan salam.